Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarifudin, pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam semester 1, dan pada hal ini akan menyampaikan perkuliahan tentang materi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Mari kita simak bersama-sama. Geografi sejarah kehidupan Abu Yusuf. Nama lengkap Abu Yusuf adalah Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Sahabat sekaligus murid dari Abu Hanifah, yakni salah satu imam mazhab. Beliau sangat tertarik untuk mendalami ilmu fikih. Beliau mulai belajar fikih pada Ibnu Abi Layla dan kemudian belajar fikih kepada Abu Hanifah, salah satu pendiri dari mazhab Hanafi. Karena kecerdasan Abu Yusuf, Abu Hanifah berharap Abu Yusuf akan menggantikannya sebagai penyebar mazhab Hanafi setelah beliau wafat. Karena Abu Yusuf ini sangat pandai, sangat pintar dalam mendalami ilmu fikih yang diajarkan oleh pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Beliau meninggalkan Kufah menuju Baghdad dikarenakan faktor kesulitan ekonomi. Karena Abu Yusuf ini berlatar belakang keluarga kurang mampu dan orang tuanya memiliki banyak anak, sehingga beliau harus bekerja keras. Bahkan beliau tinggal di masjid ketika ayahnya menyuruh beliau untuk bekerja, tapi beliau tetap di masjid mengikuti kajian atau belajar dengan Abu Hanifah. Namun setelah beliau dewasa, beliau besar, beliau pindah menuju Baghdad. Di Baghdad beliau menemui Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi tahun 159 Hijriah atau 775 Masehi. Dan karena kecerdasan Abu Yusuf, Khalifah Abbasiyah mengangkatnya sebagai qadhi atau hakim di Baghdad bagian timur. Karya-karya Abu Yusuf, yakni ada kitab Al-Atsar. Di dalam kitab ini memuat tentang hadis-hadis Nabi. Ada juga kitab Iktilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla tentang ketetapan peradilan dan penetapan perkara. Ada juga kitab Ar-Rad ala Syiar al-Awja'i tentang perang dan jihad. Ada juga kitab Al-Kharaz tentang fikih dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Namun selain itu ada juga kitab-kitab tentang sholat, puasa,
yang dikarya oleh Abu Yusuf. Namun dari berbagai kitab tadi, kitab yang paling fenomenal atau terkenal yang dikarya oleh Abu Yusuf yakni kitab Al-Qaras tentang fikih dalam berbagai aspek keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang berada di dalam kitab Al-Qaras karangan Abu Yusuf. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara seperti pembangunan hingga pembayaran gaji bagi para pegawai. Jadi semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak sendiri dilakukan hampir di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, namun banyak negara di dunia ini mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Dalam pengertian ekonomi, dalam kitab Al-Qaras karangan Abu Yusuf dapat digolongkan sebagai public finance. Secara umum, kitab Al-Qaras ini mencakup berbagai bidang seperti yang kita bahas tadi, yakni tentang pemerintahan. Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Kaitannya tentang hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Yang kedua tentang keuangan. Uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga tentang pertanahan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Kenapa? Agar tanah tadi produktif. Yang keempat tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Yang kelima tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan. Administrasi pengumpulan pajak. Yang pertama, tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara. Yang kedua, beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah lokal dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Yang keempat, pengumpulan pajak seharusnya
dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Yang kelima, para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya serta digaji secukupnya. Kriteria pegawai pajak menurut Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj. Yang pertama, pegawai tersebut harus baik agamanya. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, menguasai ilmu fikih. Yang keempat, pintar, cerdas. Yang kelima, suka bermusyawarah. Yang keenam, menjaga harga diri. Yang ketujuh, berani membela kebenaran. Yang delapan, orientasi akhirat dalam tugasnya. Yang kesembilan, pegawai pajak harus jujur. Dan yang kesepuluh, pegawai pajak tidak jolim. Karena kenapa? Karena jika salah satu dari hal tadi diabaikan, akan menghambat atau mempengaruhi penerimaan pajak bagi negara. Manfaat pajak ada bagi masyarakat, ada bagi pengusaha, ada bagi negara. Bagi masyarakat, pajak untuk pembangunan beragam infrastruktur yang meliputi jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Maka, jika masyarakat taat bayar pajak, jalan, rumah sakit akan dibangun dengan baik. Namun, jika pajak tadi tidak dibayar, infrastruktur tadi tidak akan atau bisa jadi tidak diperbaiki. Yang kedua, bermanfaat sebagai subsidi bagi masyarakat. Apalagi subsidi tadi sangat membantu bagi masyarakat kalangan ekonomi ke bawah. Yang ketiga, untuk melaksanakan demokrasi. Dalam hal ini seperti pemilihan umum baik tingkat kabupaten, daerah, provinsi, dan pusat. Yang keempat, pajak untuk pelayanan transportasi umum bagi masyarakat. Sedangkan manfaat bagi pengusaha, yang pertama, menunjukkan kredibilitas perusahaan tersebut karena perusahaan tadi membayar pajak. Yang kedua, menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tadi terlihat lebih profesional. Yang keempat, mudah mendapat pinjaman karena tadi salah satu syarat untuk mendapat pinjaman yakni telah menyelesaikan kewajiban pajak. Sedangkan bagi negara, yang pertama yakni pendanaan proyek produktif seperti jalan, pelabuhan, rumah sakit, kawasan industri. Yang kedua, bermanfaat untuk pendanaan yang sifatnya tidak produktif seperti ada pertahanan negara. Apalagi
walaupun sekarang zaman modern, tapi masih ada terjadi peperangan di negara luar. Maka dari itu, pertahanan negara juga perlu ditingkatkan. Salah satunya adanya pendanaan dari pajak tersebut. Yang ketiga, mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Karena kenapa? Karena di negara kita perlu adanya pendapatan negara dan belanja negara. Jika kita tidak membayar pajak, maka negara tidak akan mendapatkan pendanaan. Jika negara tidak mendapatkan pendanaan, maka akan berimbas kepada masyarakat. Karena kenapa? Karena infrastruktur subsidi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam tentang pemikiran Abu Yusuf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.